Perkenalkan, nama saya Agung Suryadi Putra, NPM 5020200, kelas 4E. Selamat menonton. Oke, baiklah. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai model dan prinsip pengembangan kurikulum. Langsung saja, model pengembangan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, pengembangan kurikulum dapat dilakukan melalui 7 model. Yang pertama, model administratif atau top-down approach. Model pertama adalah administratif, di mana model ini dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang atau kebijakan terkait. Alurnya adalah dari atas ke bawah, artinya pemerintahan bertugas untuk menyiapkan rancangan pembelajaran. Segala macam proses, mulai dari konsep umum, landasan yang dipakai, analisis kebutuhan, rumusan kurikulum, semuanya dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, model pendekatan grassroots atau grassroots approach. Pada model pendekatan grassroots, satuan pendidikan atau sekolah yang mengembangkan model pembelajaran untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, pengembangan kurikulum yang dilakukan bisa dilakukan secara menyeluruh atau untuk sebagai mata pelajaran tertentu saja. Pengembangan juga dapat dilakukan untuk aspek-aspek lain seperti strategi dan metode pembelajaran, tujuan pembelajaran, visi dan misi, dan lain-lain. Yang ketiga, model Beecham. Sesuai dengan namanya, model ini dikembangkan oleh Beecham yang merupakan ahli di bidang kurikulum. Ia mengemukakan ada 5 tahap pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah menentukan ruang lingkup pengembangan. Yang kedua adalah penetapan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga yaitu pembentukan dewan sebagai koordinator dengan tugas sebagai tim penilai dari pelaksanaan kurikulum sebelumnya. Tahap keempat yaitu implementasi kurikulum dengan tugas menetapkan kurikulum baru yang telah ditetapkan. Terakhir adalah evaluasi terhadap pelaksanaan yang sedang berjalan, apakah sudah sesuai tujuan atau belum. Yang keempat, model demonstrasi. Model demonstrasi sebenarnya mirip dengan model grassroots, yaitu sama-sama datang dari satuan pendidikan atau dari bawah. Di dalamnya terdapat guru yang nantinya akan bekerja sama dengan para ahli dalam mengadakan pengembangan kurikulum. Namun, ruang lingkupnya terbatas hanya pada beberapa sekolah yang berada di sekitar saja. Model ini dianggap yang paling sederhana karena skalanya yang kecil. Yang kelima, model pemecahan masalah. Model ini melibatkan seluruh pihak untuk sama-sama terlibat, yaitu peserta didik, wali murid, dan pihak sekolah sendiri. Melibatkan wali murid secara tidak langsung dapat memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Ada 2 langkah yang ditempuh dalam menyusun kurikulum model ini. Yang pertama, melakukan kajian mendalam atas data-data yang diperoleh sebagai dasar penyusunan. Yang kedua adalah implementasi dari keputusan yang telah diambil, dan apabila menemui permasalahan, hal itu biasa digunakan sebagai bahan evaluasi. Yang keenam, model Rogers. Model Rogers merupakan buah hasil pemikiran dari Carl Rogers, seorang ahli psikologi. Ia berpandangan bahwa manusia sebenarnya memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan, namun ia memiliki hambatan dalam mengembangkannya. Rogers mengemukakan ada 4 tahap pengembangan kurikulum. Yang pertama, pembentukan tim atau kelompok untuk sama-sama membicarakan masalah sistem yang berkendala. Yang kedua adalah menguraikan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing orang dalam tiap tim agar dapat berbagi pengalaman. Selanjutnya, pertemuan dengan lingkungan yang lebih luas lagi yang melibatkan masyarakat untuk sama-sama membicarakan permasalahan yang sedang dihadapi. Yang terakhir adalah mengadakan pertemuan sekali lagi sehingga muncul suatu solusi atas permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Yang ketujuh, model Taba terbalik. Pada model ini memiliki nama lain yaitu Tabas invert yang diciptakan oleh Hilda Taba. Pengembangan kurikulum pada umumnya bersifat deduktif, yaitu menyusun sistem dan melakukan evaluasi di akhir pelaksanaan. Taba berpendapat bahwa metode itu kurang cocok dan tidak bisa memberikan inovasi. Taba mengenalkan metode pengembangan yang diawali dengan pencairan data dan percobaan teori-teori yang ada kemudian diimplementasikan. Tahapan dari model ini dibagi menjadi 5. Pertama, menetapkan kebutuhan terkait dengan materi, bahan ajar, serta penilaian untuk disusun dalam suatu unit kurikulum. Selanjutnya,
Dilakukan uji coba untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kelemahannya. Ketiga, melakukan revisi atas kelemahan yang ditemukan saat uji coba kurikulum dilakukan. Keempat adalah menyusun kerangka teori dan terakhir menetapkan kurikulum yang baru. Prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, kurikulum disusun berdasarkan prinsip untuk menentukan potensi dalam diri peserta didik agar dapat mencapai kemampuan terbaiknya. Selain itu, juga harus memperhatikan kepentingan, kebutuhan, serta tuntutan dari lingkungan. Yang kedua, memperhatikan karakteristik peserta didik yang beragama, mulai dari agama. Yang kedua, memperhatikan karakteristik peserta didik yang beragam, mulai dari agama, sosial budaya, adat istiadat, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Tidak ada perbedaan atas keragaman tersebut. Yang ketiga, menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Yang keempat, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pemecah berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Maksudnya, setiap pelajaran yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan tingkat pendidikannya dan berkelanjutan sampai di tingkat yang lebih tinggi. Kurikulum disusun agar manusia dapat belajar sepanjang hayat. Hal ini dimaksudkan agar manusia tidak berhenti untuk mempelajari hal-hal baru yang berguna untuk kehidupan dan perkembangan zaman. Kepentingan nasional harus seimbang dengan kepentingan daerah. Maksudnya tidak boleh ada tujuan yang berbenturan antara pihak sesuai dengan cita-cita negara. Pengembangan kurikulum harus disusun berdasarkan landasan yang kokoh dan jelas sehingga tujuan penyelenggaraan pendidikan dapat tercapai. Agar kurikulum dapat berfungsi dengan baik, model yang sesuai dengan keadaan masyarakat pada umumnya dapat dipilih oleh para pengembang. Harapannya, tentu satu dapat menciptakan manusia yang mampu memecahkan berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.